Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fatmawati. Di sini saya akan melakukan riset dengan menggunakan metode wawancara, yaitu tentang sampah di wilayah SMKN 1 Katapang dengan mengikutsertakan narasumber yaitu guru, siswa, penjual kantin, dan petugas kebersihan. Terima kasih. Lagi saya Desi Fatmawati. Jika tidak keberatan, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Jika Bapak bisa memilih, akan memilih tempat seperti apakah untuk melakukan kegiatan secara nyaman? Memilih tempat yang nyaman untuk jam nyaman, selalu bersih, tidak dipandang, enak dilihat. Tempat buat belajar sih yang pastinya yang bersih, terus juga rapi, terus lingkungannya pun tenang. Bener ya yang kata Akil, yang pasti kita teh pengen belajar tuh di tempat yang rapi sama bersih gitu, soalnya itu tuh mempengaruhi banget buat proses belajar kita. Di ruang tertutup. Ya, keadaannya bersih. Bersih. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak terhadap sampah yang ada di wilayah SMKN 1 Katapang? Kalau menurut aku ya, sampah di SMKN 1 Katapang teh masih belum terorganisir dengan baik ya, masih banyak sampah yang berserakan gitu. Terus teh pemahaman warga sekolahnya pun belum tinggi terhadap sampah. Sekarang mulai bersih, mulai rapi, tidak seperti dulu karena sekarang udah tambah pekerja, udah ada pegangan masing-masing, jadi sekarang udah mulai nyaman lah, udah mulai bersih gitu aja. Sepertinya kayaknya Pak kurang ini ya, kurang tertata ya pengolahannya ya. Jadi agak semerawut juga ya. Dari sampah-sampah kayak dari plastik gitu ya, bekas makanan. Buangnya tidak ke tempat sampahnya ya? Kayaknya iya, mungkin banyak anak-anak juga buangnya kayak sembarangan juga. Masih belum tertata rapi. Kita belajar dari kesadaran warga. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, bagaimanakah kesadaran warga SMKN 1 Katapang terhadap membuang sampah pada tempatnya? Sebenarnya kesadarannya sudah mulai meningkat, tapi masih mayoritas belum sadar. Jadi masih ada sembarangan anak-anak membuat sampah di mana saja, kolong meja dan lain sebagainya, itu pada sudah diselenggarakan pihak sekolah. Ini hanya kesadaran anak-anak yang lainnya, termasuk ini juga tercatat daripada warga yang lainnya, guru-guru dan yang lainnya itu masih belum sadar. Masih kurang, anak-anaknya masih kurang menyadari. Kayaknya untuk siswa ya, untuk siswa kayak kurang ini ya, kurang kesadarannya. Ada juga banyak yang ini gitu, tapi masih ada juga yang kurang ini. Kurang membuang sampah ke tempatnya. Buang sama tempat itu. Kalau buat gurunya kan harus ada penyadarannya. Terus juga selain itu dari pihak sekolah pun harus memfasilitasi juga ke murid-muridnya, karena yang sebelumnya saya bilang juga ada beberapa anak yang memang mereka itu sudah sadar, tapi dengan keadaan sekolah yang bahkan fasilitasnya pun masih kurang untuk seperti tempat sampah atau mungkin yang tadi TPS-nya selalu penuh, itu juga menjadi faktor mereka untuk menunda-nunda untuk membuang sampah atau menjaga. Berarti intinya tuh kurangnya fasilitas sekolah gitu, sama tenaga kerja juga kurang gitu ya. Selanjutnya, ketika Bapak sedang berjalan dan tidak sengaja melihat sampah di depan Bapak, apa yang akan Bapak lakukan terhadap situasi tersebut? Kalau memang bisa diambil, harus diambil dan dibuang pada tempat yang seharusnya. Tapi kalau memang banyak, kita mencoba dengan anak-anak bersama-sama sambil mencontohkan bahwa sampah tersebut tidak layak untuk dibiarkan, segera diamankan ke tempat yang seharusnya. Ya udah ditempatin ya tempat-tempat sampah ya, tapi masih ada juga gitu ya. Memang ada bagusnya juga ya, ada tempat sampahnya gitu, tempat sampah. Tapi masih ada juga. Yang buang sampah nggak di tempatnya. Tempatnya iya. Padahal fasilitas udah ada. Udah ada fasilitas, udah ada.
Pertanyaan selanjutnya, solusi apa yang cocok diterapkan di wilayah SMKN 1 Katapang untuk mengurangi sampah? Untuk mengurangi sampah mungkin satu, kita bikin komite konsensus mengenai aturan, tapi yang harus dipikirkan oleh semua pihak itu dibikin komitmen, harus konsisten, harus konsekuen. Manakala kita sudah membuat satu aturan, kita dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau contohkan para pedagang menyediakan tempat dan sampah-sampahnya itu dikumpulkan oleh baik pedagangnya atau anak-anaknya yang sudah membeli makanan yang ada bungkusnya atau hal-hal lain. Kalau sampah kertas di tempat kertas, kalau sampah organik dan berbahaya itu memang harus ditata sedemikian rupa. Kesadaran itu yang belum ada. Solusi kedua mungkin tadi dikatakan dari anak-anak juga sama, mungkin pengurangan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang dengan cara membawa kata tadi membawa makanan dari rumah, tempat makannya yang bisa dibawa itu mungkin bawa kembali ke ini salah satunya. Dan yang terpenting konsekuen dengan komitmen yang telah dibuat. Jadi kerjasama semua pihak ini memang membutuhkan sekali. Jadi jangan hanya slogan, jangan hanya semboyan, tapi pelaksanaannya nggak ada. Itu. Jadi harus seimbang ya Pak antara slogan sama perilakunya juga. Betul. Kita dibuat aturan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu harus benar-benar sinkron. Dengan dibuat aturan hanya untuk beberapa orang. Dan anak yang jujur harus diberikan reward, mungkin yang benar-benar melaksanakan. Anak yang bermasalah, anak yang tidak sesuai aturan, ya anak itu harus mendapatkan punishment juga. Termasuk guru-gurunya juga. Kalau guru-guru yang sudah makan itu sembarangan buang sampah atau mungkin piringnya disimpan di mana saja, itu sudah sampah yang kurang baik juga. Termasuk juga para pekerjanya, jangan sampai ada pegawai-pegawai yang katanya caraka pembersih sampah, hanya itu saja yang kerjanya, sementara yang dinyatakan pekerja yang lainnya hanya jadi OB saja, dia penyapu, bukan penyapu lagi, hanya membersihkan koridor yang hanya sudah bersih sebenarnya. Jadi tidak adil kalau hal seperti itu. Jadi konsisten dibuat aturannya untuk semua pihak, komitmen itu bisa dijalankan kalau ada konsistensi dan konsekuensi. Gitu. Pertanyaan yang terakhir, sebagai warga SMKN 1 Katapang yang baik, ingin menjadi seperti apakah lingkungan di SMKN 1 Katapang ke depannya? Pasti ya, semuanya juga berharap kalau fasilitas kebersihan di SMKN 1 Katapang tuh lebih memadai untuk kedepannya. Terus saya juga berharap gitu untuk nantinya kesadaran siswa-siswa SMKN 1 Katapang terhadap sampah tuh meninggi gitu dari kegiatan apapun lah itu. Kalau buat saya harapannya tuh mungkin dari setiap, bukan siswa-siswi doang, tapi dari semua warga, dari itu guru, pengurus ataupun orang-orang, bahkan orang-orang yang hanya datang ke SMKN 1 Katapang karena ada keperluan pun mereka juga punya kesadaran tersendiri. Terus juga dari fasilitas pun memenuhi juga. Harapannya sih semoga sekolah ini tuh kan salah satu sekolah yang besar juga kan di lingkungan ini. Kalau misalkan sekolahnya saja dari luar sudah memiliki nama baik, di dalamnya pun harus memiliki posisi keadaan yang baik juga gitu. Mencerminkan namanya di luar gitu. Lingkungan itu sebenarnya bukan hanya di lingkungan fisik yang terlihat saja, jadi lingkungan itu luas sekali. Baik itu lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan tumbuhan, hewani, lingkungan hewan, itu seperti kucing di sini, hewan kan harus benar-benar diamankan. Kalau ada itik atau ada ayam itu memang lingkungan juga. Dan ini yang paling faktor utama adalah lingkungan manusianya. Lingkungan manusia yang harus ditata rapi, itu hatinya ditata juga. Jadi lingkungan yang paling utama adalah bagaimana kita menata manusianya itu. Jadi sampai saat ini kerjasama itu, kesadaran itu yang mungkin harus terus ditingkatkan. Jadi jangan menganggap bahwa lingkungan hidup itu lingkungan yang hanya tumbuhan saja, sampah hanya sampah dalam bentuk
bekas-bekas makanan, plastik dan lain sebagainya, barang-barang buangan dari bengkel lain sebagainya. Tapi lingkungan hidup itu berkaitan dengan manusianya, bagaimana bersosialisasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi faktor utamanya harus diingat adalah lingkungan manusianya, itu yang bisa merubah segala macamnya. Kalau hemat Bapak, yang jadi faktornya itu lah. Jadi lingkungan dalam artian lingkungan hidup itu manusianya yang harus dirubah, karakter manusianya, sikap manusianya. Itu. Ya, untuk kedepannya ya tertata rapi ya, dan sampah dibuang pada tempatnya. Intinya lingkungannya bersih. Lingkungannya bersih ya. Betul. Terima kasih Pak Ya, sama-sama. atas wawancaranya. Ya.